Haruskah gigi berlubang dicabut atau cukup ditambal? Kalau kita ngalamin sakit gigi, apalagi sampai giginya itu berlubang, apa giginya itu harus dicabut atau cukup ditambal aja? Mari kita bahas sama-sama. Menurut data yang ada, 56% masyarakat Indonesia itu rentan buat sakit gigi, dan 90% sakit giginya itu diakibatkan oleh gigi yang berlubang. Nah, dari data tersebut, bisa kita lihat lebih dari setengah penduduk Indonesia yang sering ngalamin sakit gigi dan juga gigi berlubang. Orang yang ngalamin giginya berlubang biasanya akan merasa ngilu dan juga nyeri, dan dalam beberapa kasus juga bisa menyebabkan komplikasi, mulai dari infeksi, abses gigi, sepsis, dan juga gigi tanggal. Selain itu, orang yang ngalamin sakit gigi juga bisa menjalar ke sakit yang lainnya, seperti pembengkakan gusi, demam, sakit kepala, pusing, bahkan sampai bau mulut akibat dari infeksi yang terdapat di gigi. Sebenarnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi gigi yang berlubang. Jadi nggak semua gigi berlubang itu harus dicabut. Gigi berlubang sendiri dapat terjadi karena beberapa hal, seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan manis, suka ngemil yang berlebihan, dan juga tidak membersihkan gigi secara teratur, baik dan benar. Perawatan utama pada gigi yang berlubang bisa dengan melakukan penambalan, tapi keputusan akhir apakah gigi tersebut cukup ditambal atau harus dicabut tetap bergantung pada hasil evaluasi dan juga konsultasi dengan dokter gigi. Secara umum, ada beberapa kondisi gigi berlubang yang diatasi dengan hanya ditambal saja. Gigi yang berlubang yang masih bisa ditambal adalah gigi yang memiliki kerusakan pada bagian luarnya saja, atau email giginya. Gigi yang memiliki kerusakan kecil sampai menengah inilah yang masih bisa diatasi dengan ditambal saja. Selain itu, ada juga beberapa kasus gigi berlubang yang dapat ditambal. Gigi dengan lubang sebatas email. Kondisi ini terjadi ketika kerusakan gigi hanya sampai pada permukaan email gigi. Lapisan email gigi sendiri merupakan lapisan terluar dari gigi. Gigi dengan lubang sebatas dentin. Kondisi ini terjadi ketika kerusakan gigi sudah lebih dalam lagi sampai ke bagian dentin. Namun, jika bagian dentin yang rusak sudah terlalu dalam hingga mendekati ruang pulpa gigi, maka perlu diobati dahulu. Jika diidentifikasi lebih awal, kerusakan dentin dapat segera diatasi dengan tambalan. Gigi dengan lubang sudah menembus pulpa. Kalau gigi dengan lubang sudah sampai menembus pulpa, untuk mengetahui apakah masih bisa dipertahankan atau dicabut, tergantung pada hasil pemeriksaan klinis dan penunjang setelah dilakukan konsultasi dengan dokter gigi. Abses. Jika abses telah terbentuk, dokter gigi kemungkinan akan melakukan perawatan saluran akar untuk menghilangkan infeksi. Dalam kasus yang parah, gigi yang terkena kemungkinan perlu dicabut sepenuhnya. Nah, itu beberapa kasus yang masih memungkinkan untuk mempertahankan gigi dan melakukan perawatan dengan cara ditambal. Selain itu, ada juga beberapa kasus gigi berlubang yang sudah harus dicabut giginya agar kondisinya nggak semakin parah. Gigi berlubang besar dan dalam. Tindakan pencabutan gigi diperlukan pada kondisi gigi yang lubangnya besar dan dalam sampai bagian pulpa gigi, lalu tembus lagi dari dasar kamar pulpa sampai ke percabangan akar gigi atau bifurkasi. Pada kondisi tersebut, gigi tidak bisa dirawat lagi karena infeksi telah menyebar ke bagian bawah gigi. Gigi berlubang disertai goyang. Pada kondisi ini, menambal gigi berlubang akan sia-sia. Pasalnya, gigi akan tetap sakit karena goyangnya gigi tersebut, kecuali dilakukan terapi splinting untuk menstabilkan gigi goyang. Namun, dengan catatan kerusakan tulang alveolar tidak terlalu berat, dan gigi masih bisa ditambal. Gigi berlubang tinggal akar. Bila mengalami gigi berlubang dan menyebabkan gigi hanya tinggal sisa akar, tindakan mencabut lebih baik dilakukan supaya tidak menyebabkan infeksi. Gigi berlubang pada geraham bungsu yang tumbuh miring. Tindakan pencabutan gigi perlu dilakukan pada kondisi gigi geraham bungsu yang berlubang, serta tumbuhnya miring. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan pada gigi sebelahnya. Apabila gigi tidak segera dicabut dan hanya dilakukan penambalan saja pada kondisi-kondisi tersebut, maka gigi dapat mengalami infeksi lebih lanjut. Kondisi ini yang akan membahayakan kesehatan gigi maupun tubuh. Gigi berlubang terletak di dekat jaringan abnormal. Pertumbuhan abnormal
bisa terjadi di bagian manapun pada tubuh, termasuk bagian dalam mulut. Jika kamu mengalami gigi berlubang yang letaknya berdekatan dengan jaringan abnormal, kemungkinan gigi tersebut perlu dicabut. Dikhawatirkan gigi berlubang berisiko infeksi dan membahayakan kesehatan, terlebih ada jaringan yang tumbuh tidak normal. Gigi berlubang terjadi pada gigi bertumpuk. Terkadang gigi bisa tumbuh di area yang tidak seharusnya, misalnya berdempetan dengan gigi lain. Kondisi ini menyebabkan kondisi gigi yang tidak rata alias berantakan. Selain mengurangi tampilan gigi, kondisi gigi ini juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, misalnya bergesekan dengan bagian mulut dalam, sehingga mudah sariawan. Nah, itu tadi bahasan kita di video ini tentang gigi yang berlubang. Apakah harus dicabut atau cukup ditambal saja? Menjaga kesehatan dan kebersihan gigi merupakan suatu keharusan agar kita terhindar dari gigi berlubang dan sering sakit. Apabila sudah terlanjur mengalami sakit gigi, cara tercepat mungkin kita bisa mengkonsumsi obat-obatan kimia yang banyak tersedia di apotek maupun warung. Akan tetapi, kalau terlalu sering mengonsumsi obat kimia, akan ada efek samping yang bisa dirasakan, seperti gangguan pencernaan, mual, muntah, bahkan sampai gangguan ginjal dan fungsi hati. Tetapi, kamu tidak perlu khawatir karena sekarang sudah ada Gumafixa, minyak herbal yang bisa mengatasi sakit gigi, sakit gusi, dan permasalahan mulut lainnya. Gumafixa ini merupakan obat herbal yang 100% terbuat dari bahan alami, bisa digunakan untuk semua umur, dan juga aman untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi akan adanya efek samping kalau memakai Gumafixa, karena Gumafixa dari bahan herbal alami, jadi tidak ada efek samping kalau dipakai terus-menerus. Untuk produknya sudah aku taruh di deskripsi, tinggal cek aja keranjangnya. Oke, mungkin itu saja dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.